Sahabat Al-Quran, video ini kami buat karena bentuk kasih sayang kami kepada orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi soleh ataupun soleha ya, atau menginginkan anaknya agar bacaan Al-Qurannya bagus dan hafalannya juga bagus ya. Jadi ada beberapa anak yang kami jumpa yang bacaannya sangat belum layak untuk menghafal. Maksudnya karena masih terlalu banyak kesalahan. Maksudnya gini, kenapa tidak difokuskan saja dulu untuk memperbaiki bacaan gitu loh. Baru diberikan beban untuk menghafal. Karena anak ketika bacaannya masih salah, disuruh menghafal secara mandiri, pasti yang dihafal itu salah, itu sudah pasti. Tidak mungkin anak bacaannya masih salah, tetapi tiba-tiba hafalannya itu sangat tidak mungkin bagi kami pribadi. Hafalan dengan porsi tersendiri, jangan dipukul rata semua anak tuh, stres nanti anak-anak. Kayak di sini seorang guru selain dia menguasai ilmu tajwid ataupun pengurus atau yang bertanggung jawab pembina segala macamnya, selain dia juga menguasai ilmu tajwid, dia juga harus paham tentang psikologi pendidikan, psikologi peserta didik, apalagi yang berkecimpung di pendidikan non formal. Tidak bisa disamakan, kemampuan anak itu berbeda-beda dan pemberlakuannya juga mesti harus berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, para sahabat Al-Quran, video ini kami buat karena bentuk kasih sayang kami kepada orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi soleh ataupun soleha ya, atau menginginkan anaknya agar bacaan Al-Qurannya bagus dan hafalannya juga bagus ya. Sebenarnya masalah ini bukan masalah baru ya, tetapi karena sekarang musim libur anak-anak ya, terutama yang di pondok ya, kami tidak sebut ya pondok mana, tetapi ini terjadi hampir merata ya secara umum ya. Mungkin bisa saja mewakili atau bisa saja tidak mewakili, tetapi pola ini kami dapatkan pribadi. Nampaknya pola ini ya, hampir sama semua. Apakah ada yang berbeda? Ada, tapi persentasenya sangat sedikit sekali ya. Maksud kami adalah kami sangat menyayangkan ya, ada anak-anak yang dituntut untuk hafal sekian halaman per hari atau sekian juz, tetapi di lain sisi bacaannya masih banyak salah. Kami setuju dengan orang punya target itu, setuju, tetapi menurut kami perlu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya kami yakin itu dipertimbangkan gitu kan, tetapi khusus karena Al-Quran ini kami juga guru Quran ya, secara spesifik bahkan kami hanya mengajar Quran saja gitu kan. Mungkin pesantren kan mata kuliahnya banyak, jadi mungkin hal-hal sekecil ini mungkin ya kemungkinan tidak terperhatikan gitu. Jadi ada beberapa anak yang kami jumpa yang bacaannya sangat belum layak untuk menghafal. Maksudnya karena masih terlalu banyak kesalahan. Maksudnya gini, kenapa tidak difokuskan saja dulu untuk memperbaiki bacaan gitu loh, baru diberikan beban untuk menghafal. Karena anak ketika bacaannya masih salah, disuruh menghafal secara mandiri, pasti yang dihafal itu salah, itu sudah pasti. Tidak mungkin anak bacaannya masih salah, tetapi tiba-tiba hafalannya itu sangat tidak mungkin bagi kami pribadi. Artinya sebenarnya anak itu bisa menghafal secara mandiri, persyaratannya adalah dia tidak lagi melakukan kesalahan jali. Kami pun tidaklah terlalu ketat. Kami juga tidak terlalu ketat. Banyak hal yang harus dimaklumi. Akan tetapi kalau dia
sudah masuk ke level hafalan tetapi masih melakukan kesalahan jali seperti huruf masih masih belum duduk, panjang pendek ya, panjang pendek ya, juga masih belum duduk bagi anak tersebut. Yang dengung juga ya. Mim bertasydid, nun bertasydid, idgham al gunnah, iqlab, ikhfa, dan dengung yang lain belum duduk. Menurut kami buang-buang waktu untuk memaksa anak menghafal secara mandiri. Sayang waktunya. Lebih baik waktu itu dipergunakan untuk memperbaiki bacaannya dulu. Barulah nanti setelah anak itu tidak lagi melakukan kesalahan jali, baru diberikan tugas hafalan dengan porsi tersendiri. Jangan dipukul rata semua anak itu, stres nanti anak-anak. Di sini seorang guru selain dia menguasai ilmu tajwid ataupun pengurus atau yang bertanggung jawab pembina segala macamnya, selain dia juga menguasai ilmu tajwid, dia juga harus paham tentang psikologi pendidikan, psikologi peserta didik, apalagi yang berkecimpung di pendidikan non formal. Tidak bisa disamakan, kemampuan anak itu berbeda-beda dan pemberlakuannya juga mesti harus berbeda. Jadi kami sangat menyayangkan hal seperti ini sering kami dapati. Maksudnya diperbaiki dulu, intinya itu ya, diperbaiki dulu bacaannya. Bisa, itu bisa, sangat bisa sekali jika ada keinginan ya. Sangat bisa sekali jika ada keinginan. Diperbaiki dulu bacaannya, hurufnya diperbaiki, panjang pendeknya didudukkan dulu. Anak itu tahu dia ini 2 harokat, yang 2 harokat itu bagaimana, ini 4-5 harokat, yang 4-5 harokat itu tandanya ini wajib 6 harokat. Itu kan perkara yang menurut kami bisa diperbaiki gitu loh. Itu bukan perkara yang luar biasa gitu. Ini yang dengung itu berapa lamanya, kenapa dengung, itu bisa diperbaiki, apalagi masih anak-anak. Jangankan anak-anak, kami yang banyak murid kami di atas 50-an atau 40-an itu bisa kok, bisa diperbaiki asalkan dengan cara yang tepat, pemberlakuan yang tepat gitu. Jadi itu saran kami untuk orang tua ya. Untuk orang tua coba dulu dicek, makanya orang tua juga harus wajib bisa belajar Al-Quran itu, belajar secara umum kan diwajibkan, bukan hanya untuk anak-anak, tapi kalau untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat itu wajib, apalagi belajar Al-Quran. Maka orang tua juga seharusnya harus bisa mengaji ya. Karena kalau orang tua tidak bisa mengaji, bagaimana dia bisa mengetahui, minimal mengetahui. Kalau untuk mengajari itu kan porsinya berbeda ya. Tapi kalau untuk mengetahui apakah anak ini sudah bagus bacanya atau tidak, seharusnya itu ada pada orang tua. Nanti kewajiban untuk mendidiknya lebih dalam itu bisa diserahkan ke guru. Tetapi hal-hal yang seperti kami sebutkan tadi, apakah bacaan anak sudah bagus atau tidak, kemudian dia bagus berguru kepada siapa, pengetahuan ini menurut kami wajib ada pada orang tua. Maka dari itu ya, ayo semangat lagi belajar Al-Quran ya. Itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua ya. Sekarang sangat mudah sekali akses untuk belajar Al-Quran ya, baik secara online ataupun offline. Tinggal kita mau atau tidak. Baik, anak-anak kami, anak Ustaz, pesan Ustaz, sebelum menghafal pastikan dulu yang dihafal itu telah benar, minimal tidak lagi melakukan kesalahan jali ya, minimal. Kalau bisa lebih fasih tentu itu lebih baik ya. Tidak perlu banyak-banyak kalau masih banyak salah. Yang penting bacaannya benar, kemudian konsisten. Tidak mesti harus punya target yang muluk-muluk, tidak. Tapi kalau masih berserak-serakan tajwidnya, pastikan dulu per ayat itu bacaannya benar, kemudian dihafal. Sebab kalau sudah salah hafal, susah untuk diperbaiki. Demikian saja nasihat untuk Ustaz. Semangat belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.